Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah satu-satunya perhiasan yang akan memperindah pribadi kita di dunia dan di akhirat. Dan tanpa ketakwaan akan rugilah kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah cepatnya bulan Ramadan berlalu, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang padanya dilipat gandakan pahala kita, bulan di mana pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala dibukakan seluas-luasnya, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Dan kini bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, dan Ramadan yang akan datang kita tidak tahu apakah kita masih bisa menyambutnya, ataukah kita termasuk penghuni kubur yang menyesali kelalaian kita pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, sebagian di antara kita masih bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan, dengan amal kebaikan. Ada yang mengisinya dengan tilawah Al-Quran, ada yang rutin menjalankan salat tarawih di masjid, ada yang mengisinya dengan qiyamul lail, senantiasa mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengisinya dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan kepada orang lain, membagikan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang membutuhkannya. Ada yang kemudian menunaikan zakatnya di bulan ini, sehingga tidak ada lagi kewajiban zakat yang wajib dia tunaikan, yang harus dia tunaikan, yang menjadi tanggungan dia kelak di akhirat jika dia tidak menunaikannya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita, sebagian besar dari kita mengisi ibadah di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tapi perlu kita sadari, tidak ada jaminan bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu ikhlas, tidak ada sifat ria, tidak ada yang merusak amal ibadah kita. Tidak ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita lakukan di bulan ini. Makanya para salafun salih dari dulu
Kemudian ketika mereka berakhir bulan Ramadan, mereka bersedih. Mereka bersedih karena mereka kehilangan momentum di mana mereka bisa meningkatkan amal ibadah mereka, dan mereka lebih bersedih lagi karena mereka risau apakah amalan mereka di Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Seorang di antara mereka, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, andai Ramadan ini, andai 1 tahun itu semuanya diisi bulan Ramadan, maka aku bisa mengisinya dengan kebaikan sepanjang tahun. Kemudian Abdul Aziz bin Abi Ruwad, seorang tabi'in, meriwayatkan bagaimana keadaan para sahabat ketika Ramadan itu berakhir. Dia mengatakan, adraktuhum, aku bertemu dengan mereka, para sahabat, dan ketika aku bertemu dengan mereka, aku melihat mereka yajtahiduna fil amali salih, mereka bersungguh-sungguh untuk beramal salih. Fa idza fa'alu waqa'a alaihil ham, dan kalau mereka sudah beramal salih, mereka kemudian menjadi risau, menjadi galau. Kenapa? Ayat balu minhum amla, apakah amal saleh mereka itu diterima oleh Allah ataukah tidak? La yatfaluna an Ramadan. Dia menyebutkan bahwa para sahabat itu tidak pernah lalai di bulan Ramadan, tidak pernah 1 detik pun mereka melalaikan ibadah di bulan Ramadan. Fa idza fa'alu, tetapi kalau mereka sudah melewati bulan Ramadan, wantahau, dan Ramadan sudah berakhir, yaqa alaihil ham, mereka kemudian merasa gelisah. Kenapa? Ayaqbalu minhum amla, mereka tidak tahu apakah ibadah mereka diterima Allah ataukah tidak. Ini orang-orang yang mengisi Ramadan dengan penuh kebaikan, yang tidak pernah lalai 1 detik pun di bulan Ramadan. Ini adalah para sahabat, dan inilah disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan, lalu setelah mengerjakan kebaikan, hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan para sahabat itu 6 bulan setelah Ramadan berakhir, 6 bulan sesudahnya, mereka akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah ibadah-ibadahku di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadahku di bulan Ramadan. Siapa di antara kita yang merasa bahwa ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang sudah merasa bahwa tarawihnya, tilawahnya, sedekahnya adalah sedekah yang ikhlas kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan sama sekali. Namun yang lebih menyedihkan sebetulnya, yang membuat hati kita sedih, ialah orang-orang yang melewati bulan Ramadan begitu saja, tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan kebaikan. Salat tarawih mereka hanya sekedar saja, sekedar melewatkan malam-malam di masjid. Kemudian ketika orang-orang sudah meninggalkan masjid, mereka pindah majlisnya ke tempat-tempat yang lain. Mereka meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lupa ada sunnah yang Rasulullah ajarkan untuk senantiasa melaksanakan salat tarawih. Mereka yang tilawahnya hanya sekilas saja, membuka lembaran-lembaran mushaf, lalu kemudian ketika mereka malas, mereka tutup mushaf itu dan mereka simpan mushaf itu di rak-rak buku mereka, tidak pernah disentuhnya dan tidak pernah membacanya. Mereka yang sedekahnya hanya sedikit saja, sekedar ketika menemukan kotak-kotak amal, kemudian mereka infakkan kecil dari harta yang mereka miliki. Kemudian mereka merasa itu semua sudah menjadi jaminan bahwa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mengisi siang dan malamnya dengan kelalaian. Bahkan mereka mengisi siang dan malam di bulan Ramadan dengan kemaksiatan. Yaitu orang-orang yang lebih sibuk menghitung uang daripada menghitung dosa-dosanya. Yaitu orang-orang yang lebih sibuk untuk memikirkan kampungnya di dunia daripada memikirkan kampungnya di akhirat. Mereka lupa
bahwa surga Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang malas. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan. Maka ketika Allah menyuruhkan umat Islam, menyuruhkan kita untuk beramal, Allah memerintahkan fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mereka lupa kalau ampunan Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang lalai dengan berbagai macam alasan, kemudian dia berangan-angan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lupa dan mereka lalai bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah naik ke atas mimbar, lalu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketika itu malaikat Jibril mendatangiku, lalu dia berkata, man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, sungguh celaka orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadakharan naru fa'abadahullah, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka dan Allah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril berkata, aminkan ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan amin, amin, amin. Sungguh rugi, sungguh menyesal orang yang melewatkan bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh kelalaian, yang tidak mengisi di bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan dan berbagai amalan saleh yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan berlalu beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi, sebelum Ramadan itu selesai, sebelum kita menyesal karena ada banyak kebaikan yang belum kita lakukan di bulan Ramadan kali ini, sebelum kita menyesal karena kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha pada bulan Ramadan ini, sebelum datang Ramadan, sebelum datang hari perhitungan, hari di mana setiap amal-amal kita akan dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sebesar apapun kebaikan pasti Allah timbangkan pada hari itu dan akan kita dapatkan balasannya. Dan sebesar apapun keburukan akan ditimbangkan pada hari itu dan kita akan mendapatkan balasannya. Sebelum datang penyesalan, hari-hari penuh penyesalan di mana kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan yang kedua, tapi kesempatan itu tidak pernah Allah berikan. Kejarlah yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Kejarlah beberapa hari terakhir dari Ramadan ini. Masih ada malam 27 dan malam 29, malam yang Rasulullah SAW sebutkan mungkin Lailatul Qadar terdapat di malam hari itu. Siapa tahu tilawah kita, jika kita tilawah Al-Quran dengan khusyuk, walaupun itu cuma beberapa surat atau beberapa ayat, tapi itu bisa menerangi hati kita yang gelap gulita. Siapa tahu salat tarawih kita, walaupun itu cuma beberapa rakaat, tetapi kita salatnya dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan rakaat itu Allah, dengan rakaat-rakaat yang kita lakukan itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Siapa tahu dengan taubat kita, tangisan kita di penghujung bulan Ramadan ini, kemudian Allah memasukkan kita terhadap orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bebaskan kita dari api neraka. Maka jangan lalaikan akhir-akhir bulan Ramadan ini. Jangan lalaikan waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan ini, karena bisa jadi itulah kesempatan terakhir yang bisa kita dapatkan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu siapa yang sukses di bulan ini. Kita tidak tahu siapa yang amalannya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu siapa orang yang rugi di bulan Ramadan ini, yang amal-amalnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang puasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dahaga. Berapa banyak orang yang qiyamul lail tetapi dia hanya mendapatkan rasa capeknya saja. Tapi di akhir bulan Ramadan nanti kita bisa melihat, setelah bulan Ramadan nanti kita bisa melihat siapa orang yang bertambah baik amalnya, siapa orang yang bertambah ikhlas pengabdiannya, siapa orang yang bertambah indah akhlaknya, siapa orang yang bertambah santun perkataannya, siapa orang yang bertambah jujur perbuatannya. Itulah orang-orang yang akan Allah menangkan. Itulah termasuk tanda-tanda di mana orang tersebut mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan keberhasilan, kesuksesan, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan Allah menjadikan kita termasuk dalam hamba-hambanya yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimus salat.